Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Islam News TV. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menayangkan atau mengangkat sebuah video dari seorang pendeta yang mana pendeta tersebut adalah pendeta Ezra Soru. Di sini pendeta Ezra Soru sedang berseru memberikan sebuah pertanyaan atau sedang berkhotbah ya di depan para jemaatnya dan membahas tentang juru selamat. Namun di sisi lain, beberapa tahun yang lalu pendeta ini dengan semangatnya memberikan khotbah kepada jemaatnya, dan beberapa minggu yang lalu pendeta ini sudah berbeda, dalam artian beliau sudah tidak sebegitu menggebu-gebunya seperti beberapa tahun yang lalu. Baik, untuk lebih jelasnya yuk langsung saja kita simak bersama-sama videonya teman-teman. Kekristenan lebih unggul dari semua sistem kepercayaan yang ada di dunia. Dalam konsep penebusan dosa, kita bisa melihat hanya Kristen yang punya konsep penebusan dan punya juru selamat. Sedangkan agama lain tidak punya juru selamat sama sekali. Masing-masing berjuang sendiri untuk keselamatan mereka. Berusaha, kerja keras, melakukan perbuatan baik demi keselamatan mereka sendiri, yang belum tentu setelah berbuat baik pun mereka yakin akan keselamatan mereka. Tapi Kristen punya juru selamat. Satu-satunya agama yang punya juru selamat cuma Kristen. Yahudi itu sebenarnya dijanjikan juru selamat melalui bayang-bayang, tapi mereka hanya mandek di bayang-bayang, tapi tidak sampai pada juru selamat yang sesungguhnya. Islam yang ikut-ikut Yahudi tetap di bayang-bayang karena masih berikan hari raya kurban. Makanya untuk selamat pun mereka masih berjuang dengan kekuatan diri mereka. Tapi Kristen punya juru selamat, satu-satunya, tidak ada yang lain. Mohon maaf teman-teman, video ini saya potong terlebih dahulu. Saya lanjutkan ya. Ini adalah sebuah video yang diunggah oleh pendeta Alfred Soru ketika 2 tahun yang lalu. Dia masih sangat menggebu-gebu bahwa hanya di dalam kekristenanlah yang memiliki juru selamat. Hanya berbeda hanya berbeda konteks atau hanya berbeda judul saja. Di Islam itu ada yang namanya syafaat. Tetapi saya tidak untuk menghadirkan apa perbedaan juru selamat dengan apa itu syafaat. Tetapi yang lebih saya tekankan di sini bahwa dalam video yang terbaru pendeta Ezra Soru ini sudah tidak begitu menggebu-gebunya, tidak seperti 2 tahun yang lalu. Di dalam video berikutnya dia mengatakan kalau di Islam itu masih insya Allah untuk masuk surga, tetapi di Kristen sudah ada kepastian bahwa semua orang Kristen yang mengaku Tuhannya mati dibunuh untuk menebus dosa, maka semua yang percaya itu harus atau pasti masuk ke dalam surga. Tetapi ingat, itu adalah video 2 tahun yang lalu. Baik, untuk lebih jelasnya yuk kita simak kelanjutan dari video tersebut teman-teman. Di dunia ini. Dan karena itu Kristen satu-satunya agama yang dengan konsep salvation by faith alone. Hanya iman saja, tidak ada perbuatan baik. Perbuatan baik belakangan. Nanti setelah beriman baru berbuat baik. Tapi agama lain berusaha berbuat baik supaya selamat. Pertanyaan kita, harus sebaik apakah supaya bisa selamat? Kamu sudah baik, tapi harus sebaik apakah? Dari mana kamu tahu bahwa kebaikanmu memadai? Dari mana kamu tahu bahwa seluruh amalmu itu sudah cukup untuk membuat kamu layak masuk surga? Dengar baik-baik, satu dosa sudah cukup membuang kamu ke neraka. Satu dosa sudah layak memasukkan kamu ke neraka selama-lamanya. Kamu boleh berbuat baik 1000, tapi begitu dosa satu, kamu harus masuk neraka. Tapi Kristen, salvation by faith alone. Selamat karena iman dan hanya iman saja. Karena itu kekristenan tidak menyandarkan keselamatannya pada perbuatannya sendiri, tapi pada perbuatan imam besarnya.
Tidak berusaha mengorbankan dirinya sendiri, tapi pada korban Kristus yang sekali selama-lamanya. Lalu bagaimana bisa semua ini pada akhirnya akan berdampak pada kepastian keselamatan. Itulah sebabnya kepastian keselamatan kalau orang jujur hanya bisa ada di dalam kekristenan, di dalam Kristus. Di luar Kristus, di luar kekristenan, tidak ada keyakinan keselamatan. Paling-paling mereka bilang, apakah kamu yakin selamat? Keselamatan saya ya mungkin, kemungkinan besar, mudah-mudahan, semoga, insya Allah. Keselamatan saya ya mungkin, kemungkinan besar, mudah-mudahan, semoga, insya Allah, dan lain sebagainya. Tapi kalau Kristen, pasti. Kenapa bisa pasti? Bukan karena diri ini, pasti karena imam besarnya yang berikan korban sempurna selama-lamanya. Maka dibanding Yahudi, semua yang lain tiara. Kamu tidak salah dengar. Kristen, Yahudi tiarap. Maka sekali lagi, kekristenan dengan Kristus sebagai pusatnya adalah sistem kepercayaan yang sempurna. Peter, hengalkanlah. Baik, teman-teman sudah mendengarnya sendiri. Barusan Pendeta Ezra Soru, dia mengatakan dengan sangat semangatnya kalau di Islam itu masuk surga masih insya Allah, dan Yudaisme atau orang Yahudi itu tiarap. Semuanya kalah dengan kekristenan, karena kekristenan itu adalah sebuah kepastian. Tetapi ini sekali lagi ya, ini adalah video dulu. Orang itu bisa berubah hati, orang bisa berubah karena Allah. Karena Allah lah sang pemilik hati. Allah lah yang paling mudah membolak-balikan hati manusia. Siapapun dia, sekeras apapun dia, siapapun golongannya dan apapun profesinya, mudah sekali bagi Allah dibolak-balikan hatinya. Berbeda pernyataan Pendeta Ezra Soru 2 tahun yang lalu dengan beberapa minggu yang lalu, di mana dia sudah lebih lembut, dan bahkan dia mengatakan sangat sedikit sekali orang Kristen yang masuk ke surga. Bahkan penekanannya di video yang berikut ini, Pendeta Ezra Soru mengatakan kalau orang Kristen itu tidak semuanya masuk surga, cukup percaya Yesus saja mati di tiang gantungan untuk menebus dosa manusia. Bahkan tidak cukup itu, artinya apa? Keyakinan dia tentang kematian Yesus dapat menebus dosa manusia itu sudah mulai runtuh, sahabat. Baik, tak usah lama-lama lagi teman-teman, yuk langsung saja kita simak bersama-sama videonya. Banyak orang Kristen masuk neraka, sementara ada hamba-hamba Tuhan yang justru mengatakan banyak orang Kristen masuk surga. Yang benar yang mana, Pak? Sekarang gini loh, kalau kita mau nilai saja, ya dari mana dasar mereka mengatakan mau lebih banyak orang Kristen masuk surga? Sedangkan Injil di dalam gereja itu begitu jarang. Ya, pemberitaan Injil, kebanyakan orang hanya khotbah-khotbah saja, khotbah berkat lah, khotbah teologi kemakmuran lah, apa segala macam itu merajalela. Ya, saya terjun dalam pelayanan kemana-mana, sampai dari kota sampai ke desa, saya tahu bahwa sangat sedikit Injil diberitakan. Juga kalau kita melihat gambaran Tuhan Yesus itu ya, tentang sangat sempit jalan menuju surga, itu menunjukkan bahwa yang menuju surga itu lebih sedikit daripada yang masuk neraka. Jadi dari sisi seluruh manusia, lebih mayoritas manusia masuk neraka. Tapi dari sudut pandang Kristen, ada banyak orang Kristen yang hanya Kristen KTP saja. Bahkan di gereja saya, tempat saya beritakan Injil pun, saya nggak yakin. Bahkan di gereja saya, tempat saya beritakan Injil pun, saya nggak yakin. 50%-nya itu Kristen sungguh-sungguh. Apalagi gereja yang tidak beritakan Injil. Jadi, kalau saya melihat dalam pengalaman pelayanan saya dan juga pengetahuan saya tentang kekristenan di Indonesia, di gereja ini, maka lebih banyak orang Kristen KTP saja. Karena gini loh, ya cobalah, saudara tanyalah kepada orang-orang yang suka penginjilan dulu. Coba tanyalah kepada orang-orang EE. Waktu mereka bertanya secara jujur, kalau Anda mati hari ini, Anda yakin masuk surga? Kebanyakan nggak yakin. Kebanyakan nggak yakin, karena mereka ingat dosa-dosa mereka semua.
Lalu kalau ditanya, ya kalau ada yang yakin, kenapa kamu yakin masuk surga? Alasannya macam-macam. Percaya Yesus. Ingat ya, orang selamat itu karena percaya Yesus. Percaya Yesus seperti apa? Coba kita tanya, jalan-jalan tanya orang Kristen sama kamu percaya Yesus, percaya Yesus. Tapi coba uji. Salah satu tanda bahwa orang itu sungguh-sungguh percaya itu dia punya konsep yang benar tentang Injil. Coba tanya itu orang Kristen, brother, punya konsep yang benar tentang Injil gak? Maka akan kacau. Sekarang kalau saudara sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara pasti selamat? Pasti. Tahu-tahu saudara kelaparan lalu lihat ada mangga tetangga, saudara naik lalu ambil mangganya, tahu-tahu jatuh mati, masuk surga atau neraka? Saya yakin banyak orang akan anggap masuk neraka. Tapi kalau mereka anggap masuk neraka, terus pertanyaannya, dosa mencuri mangga itu ditebus Kristus nggak ya? Itu soal pengertian Injil. Maka kalau ditanya dan dikejar soal pengertian Injil, maka saya menemukan begitu banyak orang Kristen yang saleh sekalipun tidak punya pengertian Injil. Kalau dia tidak punya pengertian Injil, lalu dia percaya apa? Nah, ini dalam istilah itu namanya melompat dalam gelap. Saya nggak tahu, ada orang yang ada di sini mungkin bisa konfirmasi itu. Ya, di dalam pengalaman penginjilan saudara itu bagaimana itu? Gitu. Inilah video beberapa minggu terakhir yang lalu. Pendeta Ezra Soru bahwa dia mengatakan dengan tegas barusan ya, bahwa orang yang saleh pun di dalam kekristenan itu dia tidak boleh menganggap bahwa dirinya bisa masuk surga. Kalau dia beranggapan orang saleh di dalam kekristenan itu masuk surga, maka itu sama saja dengan dia melompat di dalam kegelapan. Artinya itu pernyataan yang masih ambigu. Pendeta Ezra Soru ini sebetulnya mulai tersentuh oleh hidayah. Ini sih menurut pendapat saya pribadi. Bagi teman-teman subscriber atau penonton mungkin memiliki pendapat lain. Bisa jadi mungkin karena beriring berjalannya waktu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang selalu dipertanyakan oleh para jemaat di seluruh Indonesia. Sebetulnya konsep masuk surga itu seperti apa? Ya, misalkan ada pertanyaan ucapan terakhir atau password untuk masuk surga itu apa? Begitu kan ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan sulit untuk dijawab di dalam, karena memang tidak pernah ada jawaban yang tegas atau eksplisit di dalam kekristenan. Yang orang bisa masuk surga itu dengan jalan apa? Begitu kalau hanya dengan jalan mempercayai Yesus mati menebus dosa manusia, itu hanya pernyataan yang disampaikan oleh Paulus. Bahkan oleh nabi-nabi sebelum Yesus pun itu tidak pernah diucapkan. Yesus sendiri pun juga tidak pernah mengucapkan itu ketika dia masih hidup di Palestina zaman itu. Artinya saya beranggapan dan sangat saya sayati di dalam hatinya pendeta Ezra Soru ini sudah mulai dihampiri oleh hidayah Allah. Ya, mari kita doakan saja semoga pendeta Ezra Soru ini menerima hidayah, menerima cahaya Islam. Begitu indahnya Islam. Begitu indahnya Islam dan begitu logikanya semua yang dinarasikan oleh Al-Quran terhadap kehidupan ini dan kehidupan setelah kematian nanti. Baik, demikianlah teman-teman, semoga video tersebut bisa diambil hikmah dan poin penting atau poin positifnya saja. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.